Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Hari ini kita mengakhiri masa biasa dalam tahun liturgi. Dan di hari Minggu biasa yang ke-34 ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Dan dalam gereja sejak 40 tahun yang lalu, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam juga dirayakan sebagai Hari Orang Muda Sedunia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada hari raya ini saya mengingat kata-kata yang diungkapkan dalam kutipan Injil yang kita dengarkan. Kata-kata ini datang dari seorang penjahat yang turut disalibkan bersama dengan Kristus. Tuhan, ingatlah akan daku. Kata-kata ini bagi saya luar biasa. Kata-kata permohonan yang tidak sekedar lahir ungkapan biasa, tetapi lahir dari suatu kesadaran akan dosa, dari suatu pertobatan untuk memohon belas kasih. Karena dia tahu bahwa orang atau Yesus yang turut disalibkan bersama dengan dia adalah Mesias, adalah orang yang sungguh-sungguh mengorbankan dirinya, memberikan dirinya untuk keselamatan umat manusia. Dia rela wafat di kayu salib, rela menderita meski dia tidak berdosa. Sebaliknya, dia sendiri sadar bahwa hukuman yang dia terima itu selayak atau sepantasnya karena kedosaan. Maka kata-kata ini kemudian bagi saya begitu menyentuh, karena turut memanggil saya dan memanggil kita semua untuk datang mengakui Kristus sebagai Raja, Raja semesta alam, yang sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua, bahwa Ia sebagai sulung bagi kita semua. Ia adalah penguasa. Lebih dahulu ada sebelum segala ciptaan. Dia lebih agung dari semua ciptaan dan menghantar kita dari kegelapan menuju atau masuk ke dalam kerajaan-Nya. Maka kehadiran Mesias seperti itulah yang kemudian diyakini atau dipercayai, sehingga kata-kata Tuhan, ingatlah akan daku. Kata-kata ini biasa seringkali terjadi pada saat perpisahan, pamitan. Jangan lupa ya, ingat dengan saya. Atau jangan lupa kalau kamu sudah sukses, ingat kami. Atau kalau kamu apa-apa, ingat kami, bahwa kami selalu mendoakan. Bahkan orang yang sudah meninggal pun ketika dalam pamitan, perpisahan, dan kemudian ke dalam kesedihan kita ungkapkan, selamat jalan, bahagia di surga, dan ingatlah kami dalam doa-doa, dan doakan kami dari surga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dari peristiwa ini kata-kata ya Tuhan ingatlah akan daku menarik kita semua untuk kembali ke kehidupan kita, bertanya di dalam hati kita masing-masing. Apakah saya seperti para pemimpin Yahudi dan lain-lain yang menyerahkan Yesus, yang menghina dan mengolok-olok? Atau sama seperti prajurit-prajurit yang menyiksa, menyesa, dan kemudian memberikan anggur asam, menghina, dan lain sebagainya? Atau kita juga sama seperti penjahat yang satunya yang kemudian mempertanyakan kekuasaan Yesus? Dalam situasi pengalaman kehidupan kita, kemudian kadangkala kita ada di situasi-situasi seperti tadi, turut menyalibkan Yesus, turut menghina kemahakuasaan dan lain sebagainya. Maka kata-kata Tuhan ingatlah akan daku memanggil kita semua untuk bertobat. Allah yang Maha Kuasa lewat Yesus Kristus dalam pengorbanannya itu datang menyelamatkan kita semua. Ia menjadi raja bagi semua orang, bahkan termasuk bagi para pembenci-pembencinya. Karena itu
sebagaimana kutipan yang sangat baik yang diungkapkan oleh Paus Leo ke-14 bagi orang muda adalah janganlah berbuat jahat, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan perbuatan baik, yang dikutip dari Roma pasal 12 ayat 21. Sehingga di hari orang muda sedunia yang ke-40 bertepatan juga dengan hari raya Kristus Raja semesta alam, Paus mengajak kita semua, yang pertama, dekat dengan Tuhan. Biarkanlah Kristus meraja di dalam hati kita. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita bisa bicara tentang Tuhan, kita bisa bercerita tentang Tuhan. Kita belajar menjadi seperti murid yang dikasih, yakni Yohanes. Duduk dekat, mendengarkan Yesus, mendengarkan seluruh pengalaman-pengalaman Yesus, seluruh pelayanan dan lain-lain. Supaya kemudian apa? Kalau kita sudah dekat dengan Yesus, poin yang kedua adalah kita bersaksi. Bersaksi sebagai seorang misionaris, supaya membawa hati Kristus yang sudah kita dekat tadi kepada banyak orang. Membawa apa yang kita dengarkan dari Kristus kepada semua orang di sekitar kita. Kedekatan kita dengan Kristus bukan menjadi milik pribadi, tetapi kemudian dibagikan bagi orang lain. Maka dikatakan kita semua adalah juga murid yang dikasih, diutus juga, disertai dengan Roh Kudus untuk pergi mewartakan bagi banyak orang. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, secara khusus orang-orang muda, mari kita biarkan hati kita dirajai oleh Kristus. Biarkanlah Kristus bertakhta di dalam kehidupan kita, supaya kita yang dekat dijadikan sahabat, dijadikan murid yang dikasih, bisa bersaksi tentangnya dalam kehidupan kita setiap hari. Pakailah kata-katamu sebagai kesaksian tentang imanmu. Pakailah seluruh kekayaan, talenta dan bakatmu untuk bersaksi tentang kemahakuasaan Allah itu sendiri. Mari kita pergi siap menjadi misionaris, siap bersaksi tentang cintanya Tuhan, tentang kekuasaan Allah yang maha tinggi. Rahmat Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.